Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentang husnudzan. Apa makna husnudzan? Berbaik sangka kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan baru saja kita merasakan salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita dapat menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis dalam kitab sahih keduanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in a'la minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani mashiyan ataituhu harwalatan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hamba terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku senantiasa selalu bersamanya jika hamba mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Apabila hamba tersebut mengingatku, menyebutku, fi nafsihi dalam kesendiriannya, dzakartuhu fi nafsihi, maka aku juga menyebutnya dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'in, dan apabila hamba menyebutku fi mala'in, di khalayak ramai, ya, di sekumpulan makhluk Allah, di hadapan manusia atau di mana saja, dzakartuhu fi mala'in a'la minhu,
Aku sebut hamba tersebut di hadapan khalayak yang lebih tinggi dari yang dia sebutkan. Wa idza taqarraba ilayya shibran, dan apabila hamba mendekat kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan apabila hamba mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya ba'an, satu depa atau sedepa. Wa idza atani yamshi, dan kalau hamba mendatangiku dengan cara berjalan, maka ataituhu, aku datang kepadanya harwalatan, dengan cara berlari. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadis qudsi sepatutnya menggugah jiwa dan hati kita. Yang pertama, yang bicara langsung Allah, dan di sini Allah berbicara langsung dengan setiap hambanya tentang husnudzan. Apa makna husnudzan? Berbaik sangka kepada Allah. Secara umum kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena keterbatasan bahasa Indonesia, ya tidak ada kata lain, walaupun makna husnudzan ini sangat luas sekali, sangat dalam sekali. Dia menghasilkan satu bab besar dalam syariat, namanya babur raja, bab tentang penuh pengharapan kebaikan kepada Allah. Cuman secara singkat, ya, berbaik sangka. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali, la yamutanna, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati, artinya jangan sampai mati, kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, penuh pengharapan kebaikan kepada Allah. Ketika Rasulullah mengatakan la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, maksudnya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, apakah dalam kondisi sedang baik, bahkan dalam kondisi sedang tidak baik, bahkan dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah, dalam kondisi terpuruk apapun, dalam kondisi seberat apapun, jangan pernah hilang baik sangka kepada Allah. Jangan pernah hilang pengharapan kepada Allah. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan kecuali kalian sendiri yang sudah bosan datang kepada Allah.
berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika dalam keadaan apapun, berarti itu maknanya itu silahkan dibawa ke mana-mana, tidak masalah. Tinggal taat kepada Allah, sedang tidak taat kepada Allah, pokoknya baik sangka kepada Allah, jangan pernah putus. Jangan pernah putus. Memang Imam Hasan Al-Basri, dan kemudian konsep ini menjadi konsep besar dalam syariat, dalam bertauhid kepada Allah. Ada namanya konsep al-khauf war raja, bahwa antara khauf, takut terhadap azab Allah, takut diazab oleh Allah. Lagi benda aku baca limum kita ayat walaqad dzara'na li jahannama, dan sungguh banyak sekali ya kami masukkan manusia dalam neraka disebabkan dia punya lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya akal tidak dia pakai, dia punya mata tidak dia pakai, dia punya telinga tidak dia pakai, dia tidak berfikir. Walaupun kita harus khauf, takut terhadap azab Allah, dalam makna tidak ada satupun yang mendapatkan jaminan selamat daripada azab Allah, khauf harus, tapi tetap raja itu harus dimenangkan. Raja pengharapan, khauf takut, memang dua-duanya harus seimbang, tapi tetap raja harus lebih diutamakan, dibesarkan, dimenangkan. Kenapa raja pengharapan kebaikan dari Allah tetap harus dimenangkan, lebih dibesarkan, lebih diutamakan? Itu adalah ketetapan Allah sendiri, jadi tidak salah kita. Rasulullah mengatakan Allah telah menetapkan dan menulis, bukan hanya ditetapkan tapi ditulis di aras, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, sabaqat, mendahului, mengalahkan marahku. Jadi selama rahmat kasih sayang Allah lebih besar daripada marah Allah, maka selama itu berhusnudzanlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi jangan berfikir yang aneh-aneh kepada Allah, tetap husnudzan, selalu berbaik sangka kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam doa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, panggillah Allah, sampaikan kepada Allah, mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian penuh dengan yakin, muqinun bil ijabah, pasti Allah kabulkan. Jadi baik tim doa tanggung-tanggung nyo ya Allah belum doa je masalah terima yang terhum dah. Tak boleh. Itu kalau minta bantu sama kawan boleh. Nyo pelai bantuan draw cuk. Nyo lu perah je masalah bantu untuk home. Itu dengan manusia boleh, dengan Allah tidak boleh seperti itu. Muqinuna bil ijabah, yakin. Pupu yang terpuput ke Allah beryakin. Apakah itu kecil atau besar, yakin. Jangan sedikit pun ragu. Ya. Yang penting usaha maksimal. Ya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan hadis ini, bagaimana implementasi daripada husnudzan kepada Allah. Tentu yang pertama, sebelum kita lanjutkan hadis tadi, husnudzan kepada Allah itu akan lebih hidup, akan lebih mekar ketika kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka husnudzan kita kepada Allah semakin besar. Bagaimana cara mengenal Allah? Dalam tauhid kita menyampaikan melalui sifat-sifat Allah dan asma Allah, sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang semakin mempelajari sifat Allah, semakin mempelajari nama Allah, dia pasti semakin husnudzan kepada Allah. Karena dia tidak bisa husnudzan itu kosong begitu saja, tidak bisa. Orang-orang yang mengerti makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pasti akan berhusnudzan kepada Allah. Orang-orang yang memahami makna Ar-Rauf, Allah Maha Berbelas Kasih, pasti akan berhusnudzan kepada Allah. Orang-orang yang memahami makna Al-Latif, Allah Maha lembut kepada hamba, dia pasti berhusnudzan kepada Allah. Orang-orang yang memahami makna Al-Mu'ti, Allah Maha memberi, dia akan pasti berhusnudzan kepada Allah. Orang-orang yang memahami makna At-Tawwab, yang Maha penerima taubat, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dia pasti akan berhusnudzan kepada Allah. Tidak ada alasan tidak berhusnudzan kepada Allah, itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk ragu kepada Allah. Tapi meskipun demikian, Allah tetap memberikan ruang. Karena kita manusia, maka Allah memberikan ruang. Gepake hinan kata-kata dhan, kan kata yakin. Seandai ji gepake kata-kata getanyo beryakin, abeh yakin, husnul yakin, bukan husnudzan, maka itu akan sangat berat sekali. Maka gepake dhan, hanya gepake yakin. Karena namanya kita manusia, kadang-kadang terfikir agak-agak lain bacut. Terfikir, hanya sengaja ijak keroi. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mengampunkan, memaafkan setiap yang terbersit, ma tuhaddisuhun nafs, yang terbersit dalam diri manusia tentang Allah yang tidak baik, atau tentang apapun, tentang agama yang tidak baik, hanya sekedar lewat, langsung talawan, langsung terpegada, gepemaah lah Allah. Tapi memang itu terjadi. Kadang-kadang kata husnudzan, semangat, tapi ketika biasanya hasil tidak sesuai usaha, nyai lewat tiga ke laule tu, latih tu, oh maka ku taha hana rupa jati lagi pegah oleh Allah tu. Tiga ke lewat, sudah sangat ikhlas, sudah sangat, tapi kadang-kadang tidak. Dan berbagai macam bersitan yang kadang-kadang terlewat di pikiran dan di hati, itu dimaafkan oleh Allah selama kita tidak membiarkannya lama. Maka disebut dengan husnul dhan, bukan husnul yaqin. Kecuali kalau sudah tingkat para rasul, para nabi. Nah,
Untuk bisa husnudzan dari kita sampaikan, maka teruslah kenal Allah melalui asma wa sifat. Terus pelajari asma wa sifat, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, melalui tauhid, ilmu tauhid. Nah, setelah seperti itu, Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan selalu bersama si hambaku. Ini semua tanpa terkecuali, ya. Selama idza dzakarani, hamba itu menyebutku. Yang kaya dah pegang benar. Berhusnudzanlah kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, seburuk apapun diri kita, kondisi kita, berhusnudzan kepada Allah. Bagaimana caranya? Wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan selalu bersamanya apabila dia menyebutku. Maksudnya, dalam kondisi apapun, jaga komunikasi dengan Allah, sampaikan kepada Allah. Menyoba saja pah je merasa takut. Yang penting pegah ba Allah, baik sampai hana pegah ba Allah. Yang baik hana pegah ba Allah. Itu makna ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu bersamanya selama dia menyebutku. Maksudnya pegah ba Allah. Dalam keadaan baik, sampaikan ke Allah, alhamdulillah ya Allah, subuhnya kamu tumeng semayang jamaah. Nabi ya Allah berlanjut beristiqamah. Pegah ba Allah. Dalam kondisi jatuh dalam maksiat, terpeleset, bergelimang dengan maksiat, sampaikan juga pada Allah. Itu makna ana ma'ahu idza dzakarani. Komunikasi yang baik betul. Dalam bergelimang dengan maksiat, tetap pegah pada Allah. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang membantuku ya Allah, menyelamatkan diriku dalam maksiat ini ya Allah, hanalah ini ya Allah menyukan. Yang penting pegah pada Allah. Ada orang yang ditimpa musibah, dibalakan oleh Allah, tidak bisa lepas maksiat dari menipu orang misalnya. Pegah pada Allah. Ya Allah, itu menyuka aku pegah apa? Pasti roh pengegau. Pegah. Kiban cara ya Allah, ni bantu ya Allah. Ya Allah, saya penuh drama hidup ya Allah, penuh kemunafikan ya Allah, ni bantu long ya Allah, baik lena munafik nak mati. Sampaikan. Kalau ada, karena beda-beda orang ditimpa oleh Allah dengan bala suatu maksiat, dan yang pasti tidak ada satupun manusia lepas daripada maksiat. Yang penting pegah ba Allah. Yang maksud ana ma'ahu idza dzakarani. Selama na pegah ba Allah, Allah na jaga. Jangan tidak sampaikan kepada Allah. Jangan justru kita suka menyampaikan kepada manusia. Makanya kenapa dalam setiap solat itu disuruh ulang-ulang surah Al-Fatihah? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada dua kosakata, ada dua kalimat yang menjadi inti Al-Fatihah. Itulah yang kita pegah benar, pegah ba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau Tuhanku ya Allah, tempat aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku minta bantu ya Allah. Hana lain ya Allah selain Engkau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jaga aku ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Itu makna wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sampaikan. Jadi kalau ada orang datang ke kita, misalnya mengadu, dia tanya solusi,
Bagaimana caranya agar saya bisa selamat dari maksiat? Kabrat datang, air li yo kabrat datang. Sampaikan ke dia. Kamu bicara dengan Allah. Bebas lu ni pegah ba Allah, long sama lagi drone ni si, sama-sama ada pegah ba Allah. Kita jangankan menyelamatkan dia dari maksiat, kita sendiri tidak bisa kita selamatkan diri kita sendiri. Maka sampaikan kepada Allah. Seperti seorang mahasiswa dalam sebuah majlis Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sedang beliau mengisi pengajian, selesai pengajian tanya jawab, ada seorang anak muda mahasiswa. Wahai Syekh, saya ingin menjadi baik. Saya ingin semangat menuntut ilmu. Tapi ketika saya berusaha, setiap saya berusaha, tetap kadang-kadang rebah dalam, jatuh lagi dalam maksiat. Usaha lagi, jatuh lagi dalam maksiat. Kahek lu dengan maksiatnya ya. Wahai Allah, kau bosan. Gimana cara ya Allah? Jawab Syekh Ramadan Al-Buti, wahai anak muda, kamu dan saya dan kamu, kita menghadapi kondisi yang sama. Sampaikan kepada Allah. Yang penting pegah kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, itu makna husnudzan. Jadi kan makna husnudzannya kemudian asal-asalan berbuat maksiat, tidak ada rencana untuk berubah, kemudian berharap Allahnya aman, pasti selamat dari madu. Dah ada bubur masjid selamatnya, mudah tak Allah? Itu sudah jahat ke Allah itu. Ya. Makna husnudzan di sini, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah, aku selalu bersamanya apabila dia menyebutku. Pegah pada Allah, sampaikan. Dalam kondisi apapun, komunikasi dengan Allah jangan putus. Kalau dia malu, maka Allah sebutkan, kan detail nih hadis ini. Hadis husnudzan ini detail sekali. Artinya mengkafir, merangkul semua kondisi hamba. Ada hamba dia malu menyampaikan malu. Dia hanya mampu berbisik dalam dirinya. Maka Allah katakan, idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebutku dalam kesendiriannya, khalian, sendiri, tidak di hadapan orang lain, dia mungkin malu untuk nampak sekali, dia sembunyi-sembunyi, nangis, mengingat dirinya penuh dengan dosa, penuh maksiat. Orang-orang sudah menilai dia buruk, tidak baik, maka dia tidak berani tampil apa ya. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, tidak apa-apa. Dzakartuhu fi nafsi, aku akan menyebut dia dalam diriku. Allah pihak perkara fi nafsi, dalam diriku, kata Allah. Nafsi ini nafsul hakiki, hakikat zat Allah dan hakikat zat manusia itu. Apabila manusia menyebut Allah dalam hakikat zatnya, dalam kesendiriannya, Allah juga akan menyebut diri manusia itu, hamba itu, dalam hakikat zat Allah, yang betul-betul hakikat zat. Nanti baru makna majaz atau takwil itu di beberapa kalimat berikutnya. Tapi kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, itu hakikat zat. Kalau hamba itu menyebutku dalam kesendiriannya, dalam dirinya, aku akan menyebutnya dalam diriku. Jadi nama kita selalu ada pada Allah. Yang penting komunikasi baik betul.
Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in a'la minhu. Tapi kalau dia kemudian lebih berani lagi, ya, menyebut namaku, membesarkan namaku. Kan ada orang begini, katanya drod dah bobot maksi, jadi hantar tajud tam-tam urang, hendak tajid amar ma'ruf nahi mungkar, hendak tajid keruntak dan musuh tentang agama. Kadang orang berfikir seperti itu. Kalau semua orang berfikir seperti itu, maka tidak ada yang boleh berdakwah kecuali Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang betul-betul maksum dan para rasul. Jadi dia yang hanya berdakwah sebab dia dah berbuat maksiat. Justru dengan kita menyebut Allah, membesarkan Allah dengan penuh keberanian dan lantang, di situ Allah menjaga kita. Makanya ada nasihat daripada para ulama, di antara cara mengobati dosa atau maksiat, menjaga diri daripada bermaksiat, berdakwah. Dakwah itu salah satu wasilah amar ma'ruf nahi mungkar, wasilah untuk kita menjaga diri pada maksiat. Jadi jangan dibalik-balik, jangan justru disebarkan. Kamu jangan asik suruh-suruh orang, kamu sendiri itu belum beres. Jangan seperti itu. Justru dengan maksiat, dengan dakwah, kita memperbaiki maksiat kita. Maka Allah katakan, idza dzakarani fi mala'in, kalau dia kemudian menyebutku, membesarkanku, fi mala'in, di khalayak ramai, dalam kondisi penuh kekurangan, kelemahan, tapi membawa nama Allah, membesarkan nama Allah. Nah, ini dalam hal ini patut kita contoh, ini jemaah tabligh. Dengan kondisi penuh kekurangan, kelemahan diri, mereka orang-orang, banyak kita lihat mereka orang-orang yang diselamatkan oleh saudara-saudara, jadi bertaubat kepada Allah, membaguskan taatnya kepada Allah, kemudian bergerak berdakwah fi mala'in, membawa nama Allah, membesarkan nama Allah. Apa kata Allah? Dzakartuhu fi mala'in a'la minhu, maka tingkatnya akan lebih bagus. Aku akan menyebut namanya di khalayak yang lebih tinggi nilainya daripada khalayak yang dia sebutkan di bawah namaku, kata Allah. Di mana khalayak itu? Ya, di hadapan para malaikat. Kan Allah sebutkan di hadapan malaikat. Tolong ingat nama si fulan, hambaku, di Lingki misalnya. Dia selalu tampil dengan semangat membesarkan agama Allah, membesarkan Allah, walaupun dia sendiri penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, nama si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sampai kemudian ada masalah dalam hal tauhid di sini. Sebagian Mu'tazilah mengatakan, bukan sebagian Mu'tazilah, umumnya pemahaman Mu'tazilah, bahwa malaikat lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada para nabi. Karena Allah sebutkan malaikat mala'in a'la, lebih tinggi, kalangan lebih tinggi. Kalau hamba menyebut nama Allah secara terbuka di bumi, arti ketika dikatakan di bumi, seluruh bumi dan penghuninya, termasuk para nabi tentu. Maka Allah akan menyebutkan namanya fi mala'in a'la, di depan khalayak yang lebih tinggi daripada seluruh bumi dan penghuninya, yaitu malaikat. Dikata Mu'tazilah, ini menjadi dalil hadis ini, hadis kudusi ini, bahwa para malaikat lebih tinggi derajatnya daripada para nabi. Yang dibantah-bantah ada kalau kita bahas, kita bantah baju, kita biarkan. Nak tahu bantah. Ada ayat lain yang membantah itu. Kalau ini hadis, tapi di sana ayat. Apa bunyi ayatnya? Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Wa faddalnahum 'alal 'alamin.
dan sungguh telah kami lebihkan, kami istimewakan hum. Siapa hum sini? Para nabi. Ayat ini berbicara tentang para nabi. Alal alamin, di atas seluruh alamin, alam makhluk termasuk malaikat. Tetap nabi lebih tinggi derajatnya, rasul lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya dari nabi dan rasul, manusia, orang-orang saleh lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Karena kalau manusia untuk menjadi saleh, dia berat melawan nafsunya, melawan bisikan syaitan, letak perlawanan untuk menjadi saleh. Maka orang saleh itu harus diberikan penghargaan. Dah je kau saleh, dia fikir mudah. Sedangkan malaikat, ya dia tak perlu perlawanan. Memang diciptakan oleh Allah saleh. Maka setiap orang saleh harus diberikan penghargaan. Menyonai ilmu, nak anak saleh harus juga penghargaan. Tak lawan. Kau anak muda mana orang tua saleh juga penghargaan berat lawan. Intinya orang saleh itu harus diberikan penghargaan, berat perjuangannya. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi, proses mengingat Allah, menyebut Allah, itu proses husnudzan, itu proses tahap awal. Ingat, pegah. Nah, proses itu akan membawa kepada proses berikutnya. Proses berikutnya itu amalan. Maka Allah katakan, wa idza taqarraba ilayya shibran. Nah, ini sudah proses amal. Yang penting bunuh bab kunci wa ana ma'ahu idza dzakarani. Yang kuncinya, selama kita selalu terhubung dengan Allah, selama hana dapat putus draw dengan Allah dalam kondisi seburuk apapun. Ini kita katakanlah kondisi terburuk dulu. Selama kita idza dzakar ana ma'ahu idza dzakarani, selama itu masih ada, maka proses berikutnya akan berlanjut. Tapi menyokata putus draw dengan Allah, mesti tak keun alai lung kuto tat hana ku sembayang ju ile hana ngan Allah baik le dia entu yang kahana ju putus habis untuknya sejinyo tengah kuto dah ju nyobab pensiun ni lentuk baru dapat tepat 3 untuk. Itu memutuskan dirinya kabeh. Ada orang berfikir seperti itu. Baik pegah-pegahnya lain tengah kuto tak bah melabuh juga dia. Dah. Walaupun tapi bukan berarti kemudian mengajarkan harus seperti itu. Artinya nak kondisi memang seperti itu. Walaupun nak kondisi kuto tak melabuh, tak hanya tak peglah draw telang, tetap jangan putus komunikasi dengan Allah. Selama komunikasi dengan Allah masih berlanjut, tahap berikutnya akan mengikuti. Apa tahap berikutnya? Mulai amal. Wa idza taqarraba. Kalau tadi sekedar menyebut, berkomunikasi, maka kemudian prosesnya wa idza taqarraba. Nah, nyoka mulai beramal. Apabila hamba itu taqarraba, mendekat kepadaku. Apa makna mendekat? Kata Imam Nawawi, bitta'ah, mulai melakukan ketaatan, mulai datang ke masjid, mulai salat 5 waktu tepat waktu, ya. Mulai beramal kebaikan dikit-dikit kan dikit-dikit dulu. Tapi Allah katakan apa? Kalau dia sudah mulai datang kepadaku, walaupun shibran, baru bergerak melangkah ke Allah itu 1 jengkal. Kalau tropi masjid baru itu silap rumah, baru sejengkal. Apa kata Allah? Taqarrabtu ilaihi dzira'an. Cepat-cepat, kata Allah. Taqarrabtu, aku mendekat kepadanya 1 dhira', 1 hasta. Karena Allah senang sekali. Coba kita bayangkan bagaimana baiknya Allah. Allah itu senang sekali kalau ada hamba bertaubat, ingin dekat dengan Allah. Itu Allah sangat senang sekali. Lagi senang
tidur urang cik gadah anu tiba-tiba kada, senang sekali. Allah lebih senang daripada kondisi orang tua yang sudah hilang anaknya kemudian dapat kembali. Allah lebih senang dengan taubat hambanya. Begitu hamba itu terkejut, sadar, dan dia mulai bergerak untuk berubah, walaupun baru sejengkal dia menggerakkan dirinya, taqarrabtu ilaihi dira'an, langsung seolah-olah menyobatannya gejak gerupah aja oleh Allah, jamban senang. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, dan apabila dia terus melangkah, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka Allah lebih cepat lagi. Dan kalau kan detail sekali ni bahasa Allah, karena nak urang mah ada detail je, khususnya urang yang kaji dah. Wa idza atani yamshi, dan kalau dia berjalan kepadaku dalam kondisi kalau dia mendekatiku dalam kondisi berjalan kaki, taqarrabtu ataituhu harwalah, aku datang kepadanya dengan berlari. Sambil Allah mendekat ke kita, ketika kita mendekat ke Allah, sambil gepetol oleh Allah, sambil gekun oleh Allah, fafirru ilallah, lari lebih cepat lagi. Wasari'u, baga. Biawai temeng dia syaitan legend kena ju. Berawal tadi dari husnudzan kepada Allah. Yang penting kunci husnudzan. Yang lain, yang penting salamatul qasdi, niat boleh, hati boleh dengan Allah. Itu yang kita sampaikan tadi, yang kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Usahakan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Yang lain gaduh oleh Allah. Berbaik sangka kepada Allah, komunikasi dengan Allah jangan pernah putus. Yang lain gaduh oleh Allah. Allah sudah tunggu. Si kagum preh lah Allah. Cuman daya medan. Allah kan kita sudah sampaikan dalam ceramah-ceramah yang lain bahwa Allah itu selalu menatap kita. Tip-tip saat gejak baginda. Yubsitu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Tip uro gehamparkan jaro untuk geterimeng taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Setiap malam menghamparkan tangannya untuk menunggu orang-orang yang bertaubat pelaku dosa di siang hari. Dan di sepertiga malam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, setiap sepertiga malam Allah turun dia minta katanya, kan dia minta Allah yang minta katanya. Cuma dia tengok tu, tengok tak pipo 2 biasa. Pada setiap jam 3 malam, jam 4 malam, yanzilu, turun Allah dengan rahmatnya. Allah bertanya, hal min taibin, kau urun taubat? Urun taubat dengar rencana berkelangkah kena taubat, kena jak safari BBC upaya jaga pipo tu jo. Hal min taibin, mana orang yang bertaubat? Dipanggil oleh Allah. Kan tanya Allah kejap katanya. Maka tanya kadang-kadang anak-anak tak perhatikan. Hal min mustaghfirin, hal min sahibi hajatin, mana orang yang perlu? Poh put getayang oleh Allah, hana gebedah, hana gepegah ba Allah pu perle. Gebedah poh 7 kejap ba kedai kopi, dia pegah ba kedai. Katanya jak ba kedai kopi bengah, duduk ba meja rumah hana pah tangai orang yo. Kalimah uro keadaan lain dah. Makin uro makin lain. Ni bantu bacunya. Allah gu preh katruk rumah poh put malam hana kepada itu husnudzan kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah,
Tujuan kita sampaikan husnudzan ini adalah karena perjalanan kehidupan dunia semakin akhir zaman ini semakin berat, semakin aneh, semakin banyak kita melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terkendali. Maka berpeganglah kuat-kuat pada husnudzan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan husnudzan kepada Allah, kita yang hidup di akhir zaman ini dengan sangat banyak fitnah di sana sini terselamatkan, diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا